Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami menyambut saudara dalam ibadah online GSKI Pluit. Bagi Bapak Ibu yang masih baru mengunjungi channel ini, kami mengajak saudara untuk subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu memperoleh notifikasi tentang konten-konten baru dari GSKI Pluit yang tentu memberkati Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya hanya karena anugerah-Mu semata. Bapa, hanya karena anugerah-Mu lah kami boleh berkumpul pada hari ini, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda. Kami yakin bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Bapa, biarlah Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya seluruhnya boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, dan boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memulai ibadah ini dengan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Dia Tuhan, dasar yang teguh. Nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi. Oh, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Oh, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh ku percaya, katakan. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Tetap memandang Tuhan Bapak Ibu, dan tetap berharap kepada Kristus. Dan biar kasih-Nya semakin kuat memimpin, memelihara perjalanan kehidupan kita. Sebab Dia Allah satu-satunya yang layak kupercaya. Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Sebab hanya dekat-Mu jiwaku tenang. Daripada-Mu pertolonganku. Allah yang ku percaya, Tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, Setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Kau terangi jalanku, Tuhan. Kau terangi jalanku terangi jalan-Mu saat gelap datang. di saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekap-Mu Saat ku takut, saat ku takut. Kau beri dekap-Mu. Beri
jiwaku tenang. Jiwaku Oh, daripadamu pertolonganku. Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar, bagai gunung batu, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Oh, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, setia dan benar, bagai gunung batu, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya. Mari lebih lagi. Allah yang ku percaya, setia, oh, selamanya. Amin. Allah yang ku percaya, Dia setia, Dia benar. Amin. Amin. Katakan bagai gunung batu, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, oh, tetap selamanya. Amin. Allah yang ku percaya, setia dan benar, bagai gunung batu yang tak akan goyah. Janjimu setia, Allah yang ku percaya. Oh, Allah yang ku percaya, setia selamanya, sembah bagimu. Sembah bagi namamu. Haleluya. Tiada seperti namamu yang layak disembah, tiada sepertimu, tiada sebanding denganmu. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan.
kami menyembah-Mu. Beri kami hati seperti hati-Mu. Beri kami hati seperti hati-Mu. Mengasihi Bapa, kami mengasihi Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Glory, glory bagi-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman kepada kami ya Bapa, karena kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Roh Kudus rangi akal budi pikiran hati kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Urapi hamba-Mu, Pendeta Riko Silayan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah semua yang disampaikannya sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan penuh dengan sukacita surgawi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mengapa manusia disebut sebagai makhluk mulia? Menurut pandangan umum, manusia diakui sebagai makhluk yang paling mulia, paling sempurna, jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Bukti paling konkret adalah manusia memiliki intelijensi dan nalar, sehingga manusia dapat berpikir, bertindak, dan mencipta. Melalui kemampuannya ini, manusia dapat mengembangkan dirinya sebagai makhluk yang seutuhnya. Semua sumber daya yang dimiliki oleh manusia bisa dikembangkan. Itulah Homo sapiens. Itulah manusia yang utuh. Selain itu, manusia juga disebut sebagai makhluk beragama, Homo religius. Melalui kemampuannya berpikir dan merasa, maka manusia dapat menentukan mana yang baik, mana yang benar. Di sisi lain, manusia menyadari akan keterbatasan dan kekurangannya, sehingga manusia membutuhkan satu kekuatan lain yang diyakini lebih besar dari kekuatan yang dimiliki oleh manusia, yaitu satu pribadi, pencipta semesta alam, yang mengatur seluruh semesta kehidupan. Nah, kita kembali kepada Alkitab. Perhatikan secara khusus bagaimana Alkitab memberikan catatan penting tentang Elohim Yahweh tatkala menciptakan, menghadirkan manusia di bumi. Pertama, manusia adalah dalam rancangan Tuhan. Pertama, manusia ada dalam rancangan Tuhan. Perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 27. Kita akan menemukan kronologi penciptaan semesta
Dan juga Alkitab mencatat ketika manusia diciptakan Tuhan, manusia melebihi makhluk-makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk paling mulia, melebihi ciptaan lainnya. Manusia adalah puncak dari segala ciptaannya. Itu sebabnya manusia diciptakan pada hari terakhir. Setelah segala sesuatu rampung, baru manusia diciptakan. Diciptakannya manusia menurut rupa dan gambar Allah. Dari kronologi, dari urut-urutan waktu penciptaan, manusia diciptakan hari terakhir. Nah, urut-urutan ini bicara apa? Bicara rancangan. Tuhan tidak menciptakan manusia secara mendadak. Tetapi sebelum manusia diciptakan, segala sesuatunya mesti sudah ada terlebih dahulu atau sudah rampung, baru manusia diciptakan. Dengan demikian, manusia ada dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, manusia dicipta dengan tangan Tuhan sendiri. Manusia dicipta dengan tangan Tuhan sendiri. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Saya buka Mazmur 139 ayat 13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemazmur mengakui bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun. Di ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun. Kalau kita memperhatikan orang yang menenun, merajut, itu harus cermat. Menenun itu mesti cermat. Menenun itu harus penuh dengan kehati-hatian. Buatan tangan sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Seperti orang yang menenun. Dan memang ketika zigot, bakal bayi itu diteropong, diperbesar, maka memang seperti, kondisinya seperti benang yang sedang dirajut. Jadi ada banyak seperti rajutan di dalam kandungan seorang ibu, di mana Tuhan sedang menenun kita, membentuk kita. Nah, dengan tangannya sendiri Tuhan membentuk kita. Oleh sebab itu pemazmur berkata bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Kita bisa jadi seperti ini. Begitu luar biasa ciptaan Tuhan ini. Kalau kita lihat betapa rumitnya struktur tulang manusia, betapa rumitnya saraf-saraf yang ada di setiap bagian dari tubuh kita ini. Sesuatu yang kecil, pembuluh darah yang kecil. Semuanya itu rumit. Itu sebabnya Tuhan yang mencipta kita dengan tangan sendiri, dengan tangan Tuhan, itu dahsyat dan ajaib. Tuhan tidak dengan kata-kata ketika menciptakan manusia, tetapi dari debu tanah. Tuhan membentuk. Tidak dengan kata-kata.
Jadilah ini, maka ini jadi. Jadilah itu, maka itu jadi. Tuhan membentuk, mengambil segumpal tanah, membentuk manusia. Dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Berarti kita ini bukan produk massal. Manusia bukan produk massal atau mass product. Manusia adalah handmade. Produk handmade limited edition. Jadi masing-masing kita ini handmade. Buatan tangan Tuhan sendiri. Edisi terbatas. Itu sebabnya pemazmur sekali lagi mengatakan bahwa kejadianku dahsyat. Kejadianku dahsyat. Tepat pemazmur menggunakan kata menenun. Dan ketika manusia atau zigot itu difoto dengan resolusi yang diperbesar, nampak jelas bayi dalam kandungan itu seperti rajutan benang. Jadi setiap manusia spesial. Setiap manusia dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Setiap manusia pasti punya kelebihan. Punya kelebihan. Punya keunikan. Punya keistimewaan. Kenapa? Karena dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Tapi bagaimana Pak dengan kondisi orang-orang yang retarded? Bagaimana dengan kondisi orang-orang yang punya kekurangan? Ada satu kisah yang pernah saya perhatikan ya. Satu kisah, yaitu seseorang yang bernama Daniel Cuandi. Daniel Cuandi. Hari-hari ini, beberapa tahun yang lalu cukup terkenal. Nah, ketika anak ini dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan, sepertinya anak ini menjadi seorang yang tidak diinginkan, tidak diingini kehadirannya. Mengapa? Karena ia punya kekurangan. Dalam hal ini, ia mengalami autism atau autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sepertinya orang tuanya memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan mereka. When life gives you lemons, sepertinya gitu. Sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuatu yang paling dihindari banyak orang. Anak ini menderita autisme. Tetapi ternyata kemudian hari, anak ini ternyata punya kelebihan. Ia memiliki kemampuan memori yang tidak terbatas. Unlimited memories. Unlimited memories. Anak ini mampu mengingat kejadian yang terjadi 10 tahun yang lalu secara spesifik. Anak ini mampu menyimpan 100 nomor telepon. 100 nomor telepon. Coba nih ibu-ibu yang punya 3 nomor telepon. Pasti salah satunya nggak ingat. Yang 2 mungkin ingat, yang 1 mungkin nggak ingat. Tapi anak ini punya kemampuan menyimpan 100 nomor telepon. Dan bisa mengingat 150 tahun penanggalan. Misalnya sekarang tanggal 19. Maka 10 tahun yang lalu, di bulan yang sama, di tanggal yang sama, hari apa? Dia bisa tahu itu hari apa. Padahal sudah berselang 10 tahun yang lalu. Di hari yang sama, di bulan yang sama, dia tahu. Maaf, di tanggal yang sama, di bulan yang sama, dia tahu itu hari apa. Ia punya daya ingat yang luar biasa.
Dulu dihindari, tetapi kemudian ternyata anak ini punya keistimewaan, punya kelebihan, bahkan melebihi manusia normal pada umumnya. Meskipun di awalnya tertolak. Jadi setiap manusia punya kelebihan. Walaupun dalam keadaan mungkin secara fisik cacat. Seperti Bapak Ibu mungkin tahu ya, Nick Vujicic. Seorang yang terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, yang disebut sebagai tunadaksa. Tetapi Nick Vujicic bisa menjadi seorang motivator terkenal, Bapak. Dan juga memiliki prestasi yang lain. Selain motivator, dia juga pengarang, membuat buku, dan bukunya banyak menginspirasi orang. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Yang ajaibnya, ia bisa berenang. Bisa berenang. Ini kita nih ya, belum tentu ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan khotbah ini bisa berenang. Seperti dia berenang. Punya tangan, punya kaki, tapi belum tentu bisa berenang. Dia bisa berenang, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bisa berenang seperti ikan. Ikan masih punya sirip, tapi dia bisa berenang. Menjadi motivator terkenal. Memang dulu pernah kecewa dengan kondisinya. Tetapi dia bisa menerima kondisinya itu. Lalu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tunadaksa. Di atas kertas, mana bisa sukses? Mau jadi apa tunadaksa? Tapi ternyata dia bisa menjadi seseorang yang mampu memotivasi orang lain dan menginspirasi banyak orang. Hidupnya menginspirasi banyak orang. Itu sebabnya kalau kita juga melihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita lihat bersama-sama. Injil Yohanes ayat 1 sampai 3. Maaf, Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia. Dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Orang buta sejak lahir cacat." Orang akan berpikir, pada umumnya manusia berpikir, ini pasti dosa. Siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri? Atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Tuhan Yesus tidak mau berdebat. Tuhan Yesus tidak mau mengajar orang untuk berpikir jelek tentang orang lain, berpikir buruk tentang orang lain, atau cari kambing hitam tentang kondisi seseorang. Tuhan tidak mau cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi orang-orang yang punya kekurangan, punya kelemahan secara fisik, tidak perlu dicari salah siapa. Tetapi Tuhan ingin melalui hidupnya, pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dinyatakan.
Saya memberikan 2 contoh. Mereka mengalami cacat secara fisik, kekurangan, tetapi memiliki kemampuan melebihi orang lain. Nah, mungkin kita juga yang mendengar kebenaran ini punya kekurangan, atau secara fisik aku tidak seperti manusia lain, atau tidak seperti orang lain, aku ada cacat, aku ada kekurangan. Ya benar, punya kekurangan. Tetapi saudara punya kelebihan. Setiap orang punya potensi besar yang bisa dikembangkan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan besar Tuhan dinyatakan melalui kehidupan saudara. Walaupun saudara punya kekurangan, punya kelemahan. Ingat bahwa kita adalah makhluk yang spesial, dicipta oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Kita ini handmade, buatan tangan Tuhan, bukan mass product. Kalau mass product buatan pabrik itu dibuat secara massal, pasti banyak cacatnya. Tapi manusia itu dicipta oleh tangan Tuhan sendiri. Tapi Pak, kok cacat? Meskipun demikian, Tuhan bisa dipermuliakan lewat kehidupannya. Jika potensinya dikembangkan, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang besar. Lewat kelemahannya, Tuhan dimuliakan. Lewat kelemahannya, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diharumkan. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang berharga. Semua manusia, seberapa berharganya kita? Seberapa kita berharga di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan hari ini mau menetapkan harga, mau melabeli, membuat bandrol harga atas diri Bapak, Ibu, dan saya. Saudara mau memberi nilai berapa atas diri kita semua? Mau memberi nilai berapa? Bapak, Ibu, berapa harga sebuah botol? Paling 500 rupiah mungkin. Yang gak ada artinya. Tetapi Bapak Ibu, botol ini kalau diisi air mineral jadi berapa harganya? Bisa 5.000. Tergantung belinya memang. Kalau belinya di bandara bisa 20.000. Tapi kalau belinya di pinggir jalan ya 5.000. Oke, tapi harganya naik. Kalau hanya botolnya 500. Tapi kalau diisi mineral, harganya bisa naik menjadi 5.000. Kalau botol ini diisi madu Yaman, berapa harganya? Bisa ratusan ribu. Bisa 300 sampai 500 ribu. Kalau diisi madu Yaman. Kalau diisi jus buah, berapa isinya? Berapa harganya? Bisa 30.000. Bisa 30.000. Sekarang kalau botol ini diisi minyak wangi Channel, berapa harganya? Diisi minyak wangi Channel, bukan Channel ya, Channel, berapa harganya? Bisa jutaan. Bisa jutaan. Tapi kalau diisi air got, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Langsung aja kita buang ke sampah. Jadi nilai harga diri kita tergantung apa yang mengisi hidup kita hari-hari. Kita ini makhluk yang berharga, dicipta oleh tangan Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, kita ada dalam rencananya, dalam perencanaan. Tidak dicipta asal-asal, mendadak, dadakan, tidak.
ada perencanaan. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan pada hari terakhir. Setelah semuanya rampung, baru manusia diciptakan. Bumi sudah ada, sudah lengkap, sudah rampung, sudah sempurna, baru manusia diciptakan pada hari terakhir. Itu kan bicara apa? Urut-urutan waktu, hari pertama, kedua, dan seterusnya. Ini bicara apa? Perencanaan. Ada perencanaan dalam menciptakan manusia. Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia, spesial manusia diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Manusia itu buatan handmade-nya Tuhan. Masing-masing kita. Ciptaan yang khusus spesial. Tapi ada kekurangan. Kekurangan yang kita miliki. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui diri kita. Oleh sebab itu saya kasih ilustrasi tadi. Anggaplah kita sebuah botol. Berapa nilainya? Tetapi botol yang sama, kalau isinya sesuatu yang mahal harganya, maka botolnya itu menjadi mahal. Karena orang lihat isi. Nah, kita ini memang punya kekurangan. Tetapi apa yang mengisi hari-hari hidup kita? Itu yang membuat kita menjadi makhluk yang berharga. Makhluk yang bernilai. Bahkan sangat berharga di hadapan Tuhan. Sangat bernilai di hadapan Tuhan. Jadi sekarang kalau Tuhan bertanya, berapa harga hidup saudara menurut Tuhan? Tuhan mau membandrol saudara berapa? Mau menghargai saudara berapa? Tuhan mau melabel ini diri kita berapa? Tentu kita berharga bukan karena memiliki harta yang banyak. Kita berharga bukan karena memiliki jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Kita berharga bukan karena punya materi. Tetapi kita berharga karena melalui kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan. Melalui kehidupan kita ada hal-hal yang besar yang Tuhan ingin kerjakan melalui diri kita. Menyatakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu, kita mesti sadar untuk mencari kehendaknya di dalam diri kita. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dunia ini dalam kesementaraan kita hidup. Maka sudah pasti kalau kita tahu apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan mengejar, mengupayakan supaya ke depan kita menjadi lebih baik. Melakukan sesuatu yang lebih berguna bagi Tuhan. Supaya kita mengakhiri hidup sebagai seorang yang mempermuliakan Tuhan. Sesungguhnya kita semua berharga. Tetapi seberapa berharganya kita menurut kita, tergantung apa yang mengisi hari-hari hidup kita. Maka marilah kita mengisi hari-hari hidup kita ini dengan sesuatu yang nantinya akan meninggikan, memuliakan Tuhan. Kita punya waktu, durasi waktu yang berbeda-beda tapi terbatas. Memang berbeda-beda, semuanya ada batasnya. Setiap manusia punya limitasi. Aku tidak tahu seberapa lama durasi hidupnya. Tapi mari kita sama-sama membangun, mengisi hari-hari hidup kita dengan berbagai hal yang berguna, dengan berbagai hal yang bermanfaat,
supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada yang diciptakan Tuhan asal-asal. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang nggak ada guna. Tidak mungkin. Semua yang Allah ciptakan memiliki tujuannya masing-masing. Tidak ada sesuatu yang Tuhan ciptakan nggak ada gunanya. Tidak ada. Termasuk dari seluruh organ tubuh kita. Semua pasti berguna. Tidak ada yang nggak ada gunanya. Kalaupun kita hari ini berkata usus buntu, nggak ada gunanya. Karena kita tidak tahu manfaatnya. Tidak tahu apa gunanya ada di situ. Pasti ada maksud Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki tujuannya masing-masing. Termasuk kita nih. Oke, kita punya kekurangan. Tapi Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Sebagaimana adanya kita ini sekarang ini. Tuhan punya tujuan. Supaya lewat hidup kita, Allah menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dinyatakan melalui hidup kita. Apakah kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk mempermuliakan dirinya, untuk mengagungkan dirinya sebagai manusia, sebagai maha karya Tuhan. Maha karya Tuhan. Manusia adalah puncak segala ciptaan. Melalui kehidupan kita, dalam berbagai kekurangan, kelemahan, kita mengambil bagian di dalamnya. Supaya Tuhan ditinggikan. Tuhan dipermuliakan. Perkara-perkara besar akan Tuhan nyatakan melalui hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat, dan sekarang kita akan mengikuti beberapa pengumuman dari GSKI Pluit. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi, 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Okto Mobile, CIMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pengumuman. Kita telah sampai pada penghujung ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dan kita sambut berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu, dan kami bersyukur atas firman-Mu.
Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Bapa, biarlah Engkau sertai kehidupan kami dalam apapun yang kami lakukan di minggu ini, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Biarlah Engkau beserta supaya apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami pikirkan, kami katakan, boleh semakin sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami bersyukur atas persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Biarlah Engkau berkati persembahan ini, sebab persembahan ini akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati Bapa semua yang baik yang sudah memberi maupun bagi yang belum memberi. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan, mengalami masalah, biarlah Engkau berikan mereka kekuatan ya Bapa, supaya mereka dapat mengatasinya dengan hikmat hanya daripada-Mu saja. Supaya mereka dapat melewati semuanya dalam pandemi ini dengan kekuatan-Mu ya Bapa. Dan dalam segalanya, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat dan berkat dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Kami mengingatkan Bapak Ibu bahwa pada pukul 13.30 nanti ada ibadah Elevate yang dapat saudara ikuti di channel Elevate LF8 Live by Faith, dan juga dapat diikuti di Shine Channel First Media. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati.